Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Numan Fauzi, ana min Sya'bah Al-Lughatul Arabiyyah wa Adabiha min Kuliah Usuluddin wal Adab wa Ulumul Insaniyati Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah di Jember. Naam, ayuha tayyib. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Awalan hayya bina nashkuru ilallahi ta'ala allazi an'amna basiratan minan ni'am matul imani wal islam wa kadzalika ni'matus syihhati wal afiyah. الآن في هذا المكان وفي هذا الوقت أريد أن أشرح المباحثة على الموضوع التراجع. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Numan Fauzi, saya dari kelas Bahasa Arab 1, Prodi Bahasa Arab, Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Ya, di sini saya ini sedang melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ustadzah tercinta kita, Ustadzah Eni Zulfa Hidayah. Beliau sebagai pembimbing sekaligus dosen kita dalam pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah, linguistik Arab. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa yang saya tahu tentang penjelasan at-taraduf atau yang dinamakan dengan sinonim. Dalam bahasa Indonesia, sinonim disebut sebagai persamaan kata. Nah, sinonim yang dalam bahasa Indonesia itu merupakan kalimat adopsi dari bahasa Inggris, yaitu sinonimi. Nah, sedangkan bahasa Yunani kuno yaitu anoma dan juga sin. Anoma yang artinya nama dan sin yang artinya dengan. Dengan kata lain, sinonim adalah nama lain untuk benda yang sama. Nama lain untuk benda yang sama. Seperti halnya contoh sinonim wafat, meninggal, mati, mampus, dan lain sebagainya. Banyak sekali sinonim yang dapat kita temui di sekitar kita ini. Oke, kalau menurut salah satu ulama linguistik, yaitu menurut Yakub, at-taraduf yaitu makhtalafa lafzuhu wattafaqa ma'nahu aw huwa itlaqu iddatan kalimatin ala madlulin wahidin. Jadi artinya beda arti akan tetapi sama lafaz, atau beragam lafaz tapi maknanya sama. Itu menurut Yakub. Kemudian menurut Umar, at-taraduf wa huwa ayyadulu aksaru min lafzi min makna wahidin. Jadi sinonim itu adalah banyaknya lafaz yang mempunyai satu arti. Nah, kemudian pendapat dari Fihat, sinonim adalah ungkapan, biasanya kata, dapat juga frasa atau kalimat yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Itu tersebut pengertian dari sinonim sendiri. Nah, apakah kita tahu bahwa berdasarkan penelitian, bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak memiliki sinonim atau taraduf. Jadi bahasa Arab itu setelah diteliti, seperti halnya kata pedang di dalam bahasa Arab itu ada sekitar 100, ada sekitar 1000 lebih kata. Dan kemudian untuk kata singa ada sekitar 500 lebih lafaz. Kemudian ada juga seorang orientalis, yaitu orang barat yang mempelajari agama Islam, yang kemudian meneliti bahwa kosakata bahasa Arab itu semuanya mencapai sekitar 13.300.000, melebihi kosakata bahasa yang lainnya yang ada di dunia ini. Nah, itu jadi keunggulan bahasa Arab itu sangat banyak sekali, teman-teman. Di samping banyak sinonim dan juga
kosakatanya juga paling banyak. Nah, kemudian pendapat ulama menurut at-taraduf, pendapat ulama menurut at-taraduf. Jadi ulama di sini ada dua, yaitu al-qadimah wal muhadisin. Al-qadimah di sini ada ulama yang dari zaman dahulu, kemudian al-muhadisin ulama zaman sekarang ini. Ada yang ulama atau ilmuwan yang menerima tentang sinonim, dan ada juga yang tidak menerima atau bahasa lainnya itu mengingkari adanya taraduf atau sinonim ini. Nah, salah satunya atau beberapa ulama yang mengingkari taraduf ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Imam Fakhruddin. Nah, yang kedua, Imam Taj As-Subki, kemudian Ibnu Faris, kemudian Ibnu Taimiyah. Jadi mereka para ahli bahasa atau para ilmuwan ini memiliki pendapatnya masing-masing yang mengatakan bahwa mereka ini mengingkari adanya taraduf atau sinonim. Jadi biasa dalam keilmuan itu teman-teman, apalagi dalam bahasa, dalam sejarah juga, yang namanya perbedaan pendapat ini sangatlah biasa. Maka atas perbedaan pendapat tersebut dapatlah berkembang dengan cepat suatu ilmu tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi apa sih penyebab kemunculan at-taraduf atau sinonim ini? Penyebabnya apa kok bisa ada taraduf di bahasa Arab ini terutama ya? Nah, yang pertama itu pengaruh kosakata serapan atau dakhil dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Seperti contohnya at-tilfun. Nah, at-tilfun ini adalah kata serapan dari bahasa Eropa al-hanifu, yang artinya telepon ya. Nah, kemudian keduanya ini maka jadilah yang namanya sinonim. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan dialek sosial. Seperti halnya kalau di Indonesia bini dan istri. Kalau istri itu untuk orang kalangan menengah ke atas, kalau bini itu untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu mujaddid dan taqdimi. Keduanya sebenarnya artinya sama-sama pembaharu, akan tetapi kalau mujaddid ini pembaharu dalam hal positif kalau digunakan dalam bahasa Arab sana. Nah, kemudian kalau taqdimi mereka menggunakan untuk kata-kata seperti pemberontak. Jadi perbedaan dialek sosial. Kemudian ada yang ketiga, perbedaan dialek regional atau daerah, seperti halnya kalau di Mesir itu penyebutan dari truk di sana itu sayaratun nakal. Nah, kalau di selain Mesir seperti halnya Maroko atau di lain sebagainya itu penyebutannya sanaha. Nah, jadi di sini ada perbedaan untuk jarak regional. Kemudian yang keempat, perbedaan dialek temporal, seperti halnya masa lalu dan masa sekarang. Nah, kalau masa lalu SD pada masa lalu itu disebut al-kakob. Kemudian kalau masa sekarang disebut dengan al-madrasah al-ibtidaiyah. Nah, itu jadi perbedaannya. Nah, kemudian kita menuju kepada faktor-faktor yang menyebabkannya ini sinonim menjadi sangat banyak. Itu apa? Tadi diketahui bahwa pedang itu sinonimnya ada sekitar 1000 lebih kata. Nah, ini apa yang menyebabkan seperti ini? Lalu kita lihat faktor-faktor penyebabnya. Kalau menurut Ali Wahid Wafi dalam kitabnya menyebutkan yaitu ada sekitar 3 penyebab banyaknya taraduf. Yang pertama yaitu karena bahasa Arab itu atau bahasa Quraisy ini sangat terbuka terhadap dialek-dialek bahasa Arab di sekitarnya. Dengan demikian bahasa Arab menyerap kosakata lain yang maknanya hampir sama. Nah, untuk yang pertama. Untuk yang kedua juga hampir sama, yaitu banyak bahasa-bahasa dari rumpun semit yang masuk kamus Arab. Banyak bahasa-bahasa dari rumpun semit yang masuk kamus Arab. Nah, hal ini terjadi karena kurang teliti atau kurang ketatnya para penyusun kamus dalam menyusun kamus. Jadi kan bahasa semit itu tidak hanya bahasa Arab saja, ada banyak bahasa. Kemudian para penyusun kamus ini dalam menyusun kamusnya ini kurang teliti dalam penyusunan dan kurang ketat. Jadi bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab tadi yang dari rumpun semit itu ikut
menjadi satu dalam kamus bahasa Arab itu yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga yaitu pada hakikatnya kata yang bersinonim punya arti khusus, namun karena sama maka disebut sebagai sinonim. Mungkin ini agak sedikit rumit memang. Seperti ini sebuah contohnya itu. Jalasa dengan qa'ada. Di sini jalasa dan qa'ada ini adalah bersinonim atau eh, mempunyai arti yang sama yaitu duduk, akan tetapi pada hakikatnya jalasa ini memiliki hakikat arti sendiri dan qa'ada ini memiliki hakikat arti sendiri. Kalau jalasa itu duduk dari setelah berdiri, akan tetapi kalau qa'ada ini duduk setelah berbaring. Nah, itu faktor penyebab sinonim ini banyak sekali di dalam bahasa Arab. Salah satu lagi yang perlu disampaikan yaitu sinonim ini adalah salah satu dari semantik. Jadi semantik itu adalah kalau bahasa Arabnya adilalah, yaitu sesuatu yang menjadikan makna sebagai objek kajian. Jadi kita di situ itu di semantik itu kita cari atau kita jadikan objek itu adalah makna dari suatu lafaz kita jadikan sebagai objek kajiannya. Di antaranya ada yaitu sinonim, kemudian antonim, kemudian polinemi, homonimi dan lain sebagainya. Nah, nanti akan mungkin juga diterangkan oleh teman-teman saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ismi Muhammad Fauzi. Hakadha minni ihdinas siratal mustaqim. Al-'afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.